Setelah Nabi SAW dilahirkan, ya, beliau disusui oleh ibunya, ya, sekitar, ya, ada yang mengatakan 3 hari, ada yang mengatakan 7 hari, ada yang mengatakan 9 hari. Setelah disusui oleh ibunya, kebiasaan orang-orang Arab dahulu disusui juga oleh orang yang lain. Abu Lahab, paman Nabi, Abdul Uzza, dipanggil dengan Abu Lahab, nama aslinya Abdul Uzza, ya. Makanya ulama mengatakan Allah tidak menyebutkan nama aslinya dalam Al-Quran. Kenapa? Karena namanya jelek, Abdul Uzza, hamba dari berhala apa? Uzza. Maka Allah sebutkan gelarnya, kunyahnya Abu Lahab. Sebenarnya namanya siapa? Abdul Uzza. Tabbat yada Abi Lahab. Harusnya tabbat yada Abdul Uzza. Tapi kalau Abdul Uzza diabadikan, ini jelek dalam Al-Quran. Kok ada nama hamba berhala dalam Al-Quran? Maka Allah sebutkan nama kunyahnya, ya. Taib. Waktu Nabi SAW ponakannya lahir, dia gembira. Maka dia ambil Nabi SAW, kemudian dia bawa ke budaknya bernama Thuwaibah. Maka Thuwaibah pun menyusui Nabi SAW. Ternyata, ya, Thuwaibah ini menyusui beberapa orang sebelum Nabi SAW. Di antaranya paman Nabi yang lahir sebelum Nabi, namanya Hamzah bin Abdul Muttalib. Waktu Hamzah lahir juga, saudaranya Abu Lahab juga menyusukan adiknya ini Hamzah kepada budaknya Thuwaibah. Kemudian juga, ya, Thuwaibah juga pernah menyusui Abu Salamah Al-Makhzumi. Ya, jadi 3 orang disusui semuanya oleh Thuwaibah. Hamzah, Abu Salamah, dan siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadilah 3 orang ini adalah 3 saudara sepersusuan. 3 saudara sepersusuan, ya. Jadilah mereka ada kekerabatan dari sisi sepersusuan. Jadilah timbul kemahroman, ya. Oleh karena dalam hadis Ibnu Abbas berkata, "Qila lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala tatazawwaju ibnata Hamzah?" Wahai Rasulullah, apakah kau tidak menikah dengan putrinya Hamzah? Sepupunya, putrinya Hamzah. Kata Rasulullah SAW, "Innaha ibnatu akhi minar radha'ah." Enggak bisa. Putrinya Hamzah itu adalah putri saudara sepususuanku. Aku dan dia sesusuan, maka anaknya adalah ponakan sesusuan. Ya. Jadi enggak bisa seperti ponakan satu susuan, ya. Sehingga Nabi tidak bisa menikah dengan putrinya Hamzah. Demikian juga Nabi pernah didengar kata Ummu Habibah, "Fa inna nuhaddatsu annaka turidu an tankiha bil ibnata Abi Salamah." Kami dengar wahai Rasulullah, Anda ingin menikah dengan putrinya Abu Salamah. Putrinya Abu Salamah. Kata Nabi, bintu Ummi Salamah, menikah dengan putrinya Ummu Salamah. Kan putri Ummu Salamah kan istrinya Nabi juga. Jadi Ummu Salamah bawa anak bawaan perempuan dari hasil pernikahan dia dengan siapa? Abu Salamah. Jadi putrinya namanya bintu Abi Salamah. Kemudian ada berita desas-desus bahwasanya Nabi ingin menikah dengan putrinya Ummu Salamah. Maka kata Nabi, lau annaha lam takun rabibati fi hijri mahallat li. Seandainya saya dua hal yang membuat saya haram untuk menikah dengan putrinya Abu Salamah. Innaha labnatu akhi minar radha'ah. Pertama, putrinya Abu Salamah ini adalah anak putri dari saudara susuanku. Karena Abu Salamah satu susuan dengan Nabi SAW. Maka tidak boleh. Ini seperti keponakanku, keponakan susuan. Yang kedua, dia ini adalah anak bawaan istriku yang di bawah peliharaanku, maka itu juga tidak boleh dinikahi. Jadi 2 hal yang buat saya haram menikah dengan putrinya Ummu Salamah, ya. Para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah Nabi SAW, ya, disusui oleh Thuwaibah, kemudian Rasulullah SAW disusui pula oleh wanita yang ketiga, ya, dari kampung Bani Sa'ad, yaitu Halimah As-Sa'diyah. Ya, insyaallah kita sampaikan kisahnya pada pertemuan berikutnya insyaallah. Tapi ini juga dalil bahwasanya susuan, ya, menjadikan kemahraman. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yahrumu minar radha'ah ma yahrumu minan nasab." Susuan menjadikan pemahraman sebagaimana nasab. Jadi kalau ada seorang anak disusui oleh seorang ibu 5 kali susuan sampai dia kenyang, maka jadilah mahram. Misalnya, saya punya anak perempuan atau saya punya anak perempuan, saya bawa kepada seorang wanita. Wanita tersebut menyusui anak saya, ya. Satu majelis jam 10 pagi, anak saya sudah kenyang berhenti. Kemudian siang saya bawa lagi. Dia ngedot lagi, ya.
ngedot, nyusuin sampai kenyang, berarti sudah 2 kali susuan. Saya bawa pulang ke rumah, disusuin oleh istri saya misalnya. 2 hari berikutnya saya bawa lagi. Pagi-pagi jam 8 disusuin. Siang-siang jam 2 disusuin. Malam disusuin, berarti sudah 3. 3 tambah 2 berarti berapa? 5. Berarti sudah jadi sah anak susuan. Anak susuan ya. Maka jadilah wanita tersebut ibu susuan dari putri saya. Jadilah wanita tersebut seluruh anak laki-lakinya adalah saudara susuan dengan putri saya. Tidak boleh dinikahi. Karena putri saya adalah ya putri susuan dari ibu ini. Maka seluruh anak laki-lakinya adalah saudara-saudara susuan dari putri saya. Karena terjadi pemahraman, keharaman dengan persusuan sama seperti dengan nasab, ya. Paham atau tidak? Paham. Jadi hati-hati kalau Anda misalnya menyusukan anak Anda kepada seorang wanita, maka dicek, dijelas-jelas bosnya, kasih tahu ini ibu susuanmu. Jangan-jangan kemudian hari dia jatuh cinta sama anak dari ibu tersebut, tidak boleh karena itu adalah saudara susuan ya.